Tadi kami putarkan adalah video yang menurut polisi dijadikan salah satu dasar penetapan sangkaan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Katanya karena Rizik Syihab mengajak warga untuk datang ke acara di Petamburan yang menimbulkan kerumunan di saat Jakarta masih menerapkan PSBB. Saya akan kembali berbincang dengan Pak Bekto. Pak Bekto, tadi pertanyaan saya yang menggantung adalah relevan tidak sebenarnya penerapan pasal 160 dan juga 216 KUHP ini untuk kasus kerumunan di tengah pandemi. Yang kita tahu semuanya adalah bahwa sebenarnya sudah dikenai hukuman berupa denda dan sudah dibayar 50 juta rupiah untuk kerumunan itu. Apakah bisa ada penjelasan begitu supaya tidak nebis in idem, maka dicarikan pasal-pasal yang lain begitu Pak Bekto? Masalah relevan atau tidak itu yang menentukan adalah pengadilan, bukan dalam pembicaraan kita di sini. Ya, yang menentukan nanti ini tindakan penyidik benar atau tidak, penetapan tersangka itu benar atau tidak, itu pengadilan. Saya ingin menyampaikan ya bahwa 160 itu kaitannya dengan penghasutan. Ya. Kalau dari sisi KUHP kita lihat apa unsur dari penghasutan itu. Ada perbuatan menghasut. Halo? Ya. Halo? Silakan Pak Bekto. Layarnya kok hilang. Ada perbuatan menghasut, ya. Menghasut itu dilakukan bisa secara lisan atau tulisan. Betul. Ya. Dilakukan dengan sengaja. Apakah undangan seperti tadi itu sengaja atau tidak? Itu nanti pengadilan. Kemudian dilakukan di depan umum. Ini Rizik Syihab ini melakukannya di depan umum atau tidak itu juga nanti bisa diperdebatkan di pengadilan. Kemudian orang yang dihasut itu melakukan perbuatan melawan hukum. Oke. Jadi polisi harus bisa membuktikan bahwa orang-orang yang diundang tadi, para habaib, orang-orang, ayo datang ke sini. Padahal ya nanti dibuktikan atau mungkin sudah terlalu lama di Arab Saudi gitu 3 tahun sudah lupa aturan bahwa sekarang sedang diberlakukan PSBB. PSBB dan KUHP adalah undang-undang yang berbeda, boleh bisa memakai dijungtokan dan sebagainya atau sebagai pasal alternatif boleh saja. Tetapi untuk menentukan bahwa polisi profesional atau tidak menentukan pasal ini itu adalah ranah pengadilan. Ini Mas Asis senang sekali kalau ada kekurangan-kekurangan itu dicatat semua nanti dipakai di pengadilan. Justru itu, sebenarnya kan yang jadi permasalahan adalah ketika kepolisian sebagai lembaga yang mewakili negara menetapkan seseorang sebagai tersangka, kan kita masyarakat berharapnya pasti sudah airtight begitu kan, tidak kemudian ada celahnya, tidak kemudian diajukan pra-peradilan misalkan. Menurut Pak Bekto, langkah-langkah ini apakah sudah tepat? Karena kalau dilihat dari tersangka-tersangka lain 5 orang, penerapan pasalnya berbeda. Mereka semua dikenakan pasal dengan undang-undang kekarantinaan. Begini, penyidik sebelum menentukan tersangka itu mengumpulkan bukti-bukti melalui penyelidikan. Kenapa pasalnya bisa berbeda-beda? Itu sangat bergantung dari hasil penyelidikan penyidik polisi. Kalau hasilnya begini, maka pasalnya begini. Jadi tidak bisa sama rata sama rasa, harus sama dan sebagainya. Tidak. Jadi bisa berbeda-beda kaitannya dengan itu. Walaupun mungkin secara garis besar kasusnya sama begitu? Sama itu kan menurut pengamatan orang awam. Dari sisi hukum, kan tidak semua orang mengundang. Seperti Rizik Syihab mengundang secara terbuka di depan umum. Ya, apakah yang lain juga ikut undang? Kalau undang, ya nanti jadi tersangka juga, pasalnya sama juga. Oke, sejauh ini prosedur-prosedur yang ditempuh oleh polisi menurut Pak Bekto semuanya sudah betulkah, sudah tepatkah? Oke, kalau menurut saya itu kan subjektif. Ya. Tapi ingin saya sampaikan bahwa penyidik Polda Metro Jaya sudah bekerja sangat baik. Nanti diujinya baik atau tidak itu pada saat nanti kasus ini bergulir ke pengadilan. Oke.
Oke, Bung Aziz, Pak Bekto, Anda ada masalah sinyal, video memang tidak tampak, tapi jangan khawatir, kita semua masih bisa mendengarkan suara Pak Bekto ya. Bung Aziz, saya ingin beralih ke soal yang 5 tersangka lainnya. Pandangan dari tim kuasa hukum tentang perbedaan penerapan pasal seperti apa? Ya, kalau dari sisi hukum logis saja ya, karena memang yang 5-nya ini kan tidak ada pengumuman yang diutarakan oleh mereka, baik lisan maupun tulisan ya. Oleh karena itu pihak kepolisian tidak mengenakan pasal 160. Terlepas dari kita menduga ada motif memang untuk menjerat Habib Rizik ya. Tapi saya bicara masalah hukum dalam hal ini. Demikian. Oke, lalu adakah Anda punya informasi 5 tersangka lain kenapa juga tidak hadir hari ini? Saya belum ada informasi karena saya masih menanggapi soal pemeriksaan terhadap Habib Rizik hari ini. Oke, jadi memang kuasa hukumnya akan berbeda semua ya? Satu tim tetap, akan tetapi nanti ada perbedaan yang bertanggung jawab. Tadi polisi baru menyerahkan surat penangkapan saat tersangka Rizik Syihab sudah datang ke Polda Metro Jaya. Menurut Bung Aziz, nanti saya juga akan tanyakan ke Pak Bekto, apakah hal ini wajar? Kalau wajar ya saya akan mengatakan tidak wajar karena kan yang bersangkutan datang gitu kan, datang kemudian bersedia untuk diperiksa karena kondisi kesehatannya sudah pulih benar gitu kan. Jadi menurut saya sedikit agak berlebihan. Tapi kita tetap menghormati langkah-langkah dari pihak kepolisian demi penegakan. Pak Bekto, pertanyaan yang sama, kalau kemudian surat penangkapannya baru hari ini ketika Rizik Syihab sudah ada di Polda Metro Jaya, apakah itu memang sesuai prosedur, Pak? Sebagai mantan penyidik, saya 35 tahun jadi penyidik, itu wajar saja, tidak ada masalah. Yang penting adalah menentukan seseorang tersangka yang dianggap melakukan tindak pidana, itu polisi sudah memiliki bukti yang cukup. Itu intinya. Jadi mau ditangkap, mau langsung ditahan juga boleh saja. Ya, tidak harus prosedurnya harus A, B, C, D, tidak seperti itu. Oke. Kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu pengamat hukum dari Universitas Al-Azhar, Pak Suparji. Ia menyebut bahwa pasal untuk penghasutan sebenarnya agak sulit untuk dibuktikan oleh kepolisian. Menurut Pak Bekto, apakah seperti itu? Dulu sempat dimasalahkan masalah 160 ini ya, kaitannya apakah pasal ini delik formil atau delik material dan sebagainya. Ya, yang belajar masalah hukum itu sudah paham. Boleh saja pengamat hukum, ahli hukum berpendapat apa saja boleh saja. Tapi tadi nanti masalah ini akan diuji di pengadilan. Kalau misalnya tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, ya pra-peradilan saja. Polisi tidak boleh takut dengan pra-peradilan, kalau itu hak harus dihormati. Ya, tapi juga polisi punya hak untuk menetapkan sebagai tersangka. Oke. Gitu. Oke, Bung Aziz, pertanyaan terakhir untuk Anda. Ini kan ada waktu 1 kali 24 jam polisi memeriksa. Langkah-langkah hukum selanjutnya apa? Apakah sudah dirancang? Ya, kita ada rencana untuk pra-peradilan, tapi kita Ada rencana? Ya, tapi kita memperhatikan dinamika yang berkembang hari ini. Oke, kalau ada rencana pra-peradilan, apa dasarnya? Dasarnya surat penetapan tersangka, kemudian surat penangkapan dan penahanan. Jika ada. Oke, baik. Terima kasih Bung Aziz Yanuar dan juga Pak Bekto Suprapto sudah hadir malam hari ini meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Sehat terus untuk Anda berdua. Kita ngobrol lagi kapan-kapan.